Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy buat kalian semua. Semoga tetap enjoy, tetap aman, tetap relax, tetap nyantuy. Oke, di sini sudah ada motor yang dimana di sini sudah dikhususkan buat balapan ya. Ini mungkin bisa juga buat dipakai di jalan gitu, buat di balapnya di jalan, nggak di lintasan. Nah, di sini sudah ditemani dengan owner ini yang punya motornya. Perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Asep Mulyana, suka dipanggil Asmo atau Semua. Small. Ya. Oke, sudah berapa lama nih bikin motor ini atau punya motor ini gitu kan? Kira-kira sudah lebih 6 bulan lebihan. 6 bulan lebih, berarti masih belum 1 tahun ya? Belum. Oke, gimana sih ceritanya bikin motor ini gitu dari awal? Dulu itu gak pikiran buat motornya ini. Ya. Cuman lihat-lihat liaran, bebasan ya kalau di jalanan. Ya di situ ceritanya. Jadi ada rasa ingin gitu kan? Ya. Oke. Ya, rasa ingin. Awalnya ada nggak hobinya ke motor gitu? Dulu sih pernah. Mau motor gitu. Cuman korekan harian gitu. Korekan harian berarti yang penting harian borat tapi bisa dipakai hari-hari gitu kan? Oke. Terus dari ini kenapa gitu bisa bikin motor ini? Kenapa ke drag gitu? Awal-awalnya sih memang dulu suka gitu sama drag, cuman tidak terlalu mendalami. Cuman dari kesini gitu kan, jadi ada rasa suka gitu sama drag bike gitu. Drag bike. Jadi sekarang mungkin difokuskan ke drag mungkin ya. Iya. Oke, jadi bikin motor ini baru 6 bulan. 6 bulan. Jadi awal ceritanya suka lihat atau hobinya ke motor dari kapan sih? Dari waktu sekolah lah, SMA. Dari SMA. Iya. Awalnya punya teman atau gimana nih, sering main ke bengkel? Sering main di bengkel sih awalnya. Iya. Di bengkel yang mana tuh pertama kali? Pertama kali kena bengkel buat balapan dulu itu di Hans Jaya Motor. Hans Jaya Motor. Ya. Pertama bikin motor buat balapan, motor apa tuh? Pertama buat motor balap, motor Jupiter Z. Jupiter Z. Buat road race. Road race. Ya, M4. Pernah masuk prestasi yang itu, yang Jupiter? Dulu lokalan pernah. Pernah. Oke. Sampai balap di mana aja tuh yang Jupiter? Baru 1 kali aja. Baru 1 kali. Ya, itu juga di sirkuit Bukit Besar. Oh, Bukit Besar 1 kali ya. Ya. Spek berapa tuh? 115. 115 berarti MP berapa? MP4. MP4. Oke. Terus sekarang mungkin pindah ke drag ya. Jadi segini mendalaminya difokuskan ke drag. Mungkin kemarin ya saya dengar gitu kan motor ini balap di jalan bebasan. Ya, di mana tuh balapnya? Di daerah Posos kalau nggak salah. Di daerah Posos sama? Sama di Ciamis. Gak jadi ya. Mungkin yang kemarin baru di mana? Di Posos. Di Posos. Oke, gimana tuh ceritanya kemarin kan ceritanya gitu banyak kendala gitu kan. Adalah gitu kan cerita-cerita di sosmed gimana gitu kan. Kelihatannya panas juga gitu kan balapannya. Gimana, bisa diceritain nggak? Ya, bisa. Ya. Jadi gini ya. Ya, gimana? Pertamanya juga masih iseng-iseng gitu. Ya. Gak langsung melawan gitu kan. Gak nyari lawan. Ya. Nah, gak ada, cuman ada yang ngajak mungkin ya. Oke. Gak niatan mau main di Posos, cuma mau main-main aja, setting. Oke. Mesinnya belum belum maksimal gitu. Berarti masih mencari riset mungkin ya pada saat itu. Oke. Waktu main di Posos juga. Ya itu lawannya mau ngajak terus gitu kan lewat WhatsApp itu. Ya sama teman-teman ya dipaksain aja gitu supaya main perdanaan aja. Perdana berarti sambil mencari riset mungkin ya. Coba-coba. Oke. Coba gitu tujuannya. Iya. Tapi alhamdulillah menang juga. Itu kan biasanya kalau balapan kan gak gratis gitu kan, ada taruhannya. Berapa tuh main pertama perdana motor ini? Pertama perdana kalau udah salah 1.500 atau 1,5 juta ya? Iya. 1,5 juta. Terus pertama awal motor ini berarti menang dong? Menang. Terus
cerita kelanjutannya kan katanya ada berapa kali ngajak lagi gitu kan, ngebal lagi. Gimana tuh yang sekian? Ya dulu waktu main di Posos ngebal, mainnya sih maunya di Ciamis, cuman gak jadi. Waktunya itu ada kendala lah. Ada kendala ya di motornya. Nah, minta waktu lagi, gak salah 2 minggu. 2 minggu dulu itu. Nah dengan 2 minggu main saya manggil joki dari Cilacap. Ya alhamdulillah juga itu juga menang. Ya. Manggil joki dari Cilacap berapa tuh honornya gitu kira-kira? Itu sih 30% dari pendapat. Oh, pendapatan. Berarti itu main yang kedua itu berapa sih gitu kan? Kalau main yang kedua itu 6.000. 6.000. Katanya kan ada sempat beberapa kali nggak jadi ya. Itu kendalanya di apa sih? Dari motor ini atau dari motor lawan gitu? Nggak ada kendala kalau motor, cuman kendala dulu itu main di Posos itu cuaca lagi penghujan. Mungkin nggak bisa maksain juga kan kalau treknya licin gitu kan, kasihan juga jokinya gitu. Bahaya. Oke, terus dari spek motor ini nih, ngomongin spek motor ini. Spek motor ini berapa sih sekarang gitu kan, sama basicnya motor ini dari apa gitu awalnya? Basicnya dari Neo Sporty ya. Neo Sporty ya, cuman diubah dari sasisnya aja. Sasisnya pakai Lupo, terus diubah ditambah bodi biar bentuk sunap. Jadi ini dari rangkanya dari Neo Sporty? Bukan, dari apa nih? Mesinnya. Oke. Dan terus dari rangka dari apa nih rangkanya? Dari Lupo. Ya, dan mungkin di custom jadi seperti ini ya. Oke. Custom. Terus dari kaki depan nih motor ini. Kaki depan motor ini pakai apa sih, Kaki depan sih masih bawaan standarnya motor Neo Sporty. Cuman saya aplikasi segitiga K2R. Terus stang kemudi pakai PTT 20 derajat. Steering damper pakai RCB. Ya. Dari peleknya RCB juga ya? Iya, pelek juga RCB. Dari bannya pakai apa? Bannya pakai Duro. Ya. Terus dari sistem pengereman nih pakai apa motornya? Pengereman sih masih standar. Cuman dari disc brake-nya aja mungkin ya. Disc brake-nya aja. Oke. Terus dari ini ada tangkinya boleh dipindah ya ke depan? Iya, tangkinya. Tangkinya ini, tampungnya ini berapa sih tampung liternya? Tampung liter kalau nggak salah 1 liter. 1 liter. Iya. Kalau 1 liter di motor ini bisa berapa kali main ya? 5 kali jalan. 5 kali jalan. Oke. Terus masuk ke ini ke bagian kaki belakang. Iya. Nah, dari panjangnya nih motor ini udah bertambah panjang pastinya ya dari standarnya ya. Terus kaki belakang motor ini pakai apa sih? Pakai KTC tabung bawah. Untuk beli tabung bawah ini berapa sih, kira-kira? Sekitar 1 jutaan. 1 jutaan. Kurang lebih. Lumayan ya. Terus dari pelek belakang pakai apa? Ini pelek belakang pakai TDR Racing. Kombinasi bannya pakai apa? Bannya Itmaidas. Berarti cengkeraman yang belakang lebih enak berarti ya? Lebih enak. Keseringan motor drag bike pakai Itmaidas. Oke. Terus ke bagian mesinnya, mesin. Di bagian mesin ini, di bagian headnya, ini udah pakai apa nih ya? Bagian headnya bawaan Neo Sporty, cuman dibesarin klepnya. Sama camsetnya pakai standar, cuman rocker arm pakai blade. Berarti ini dari rocker armnya udah di roller ya? Iya, udah. Oke. Dari klepnya pakai apa nih ya? Dari apa? Klepnya pakai SPS. Ukuran 35-30. Terus ini kelihatannya udah dipasang oil cooler juga nih ya? Iya. Oke, oil coolernya ini dari apa? Satria FU. Bawaan OM-nya Satria FU. Ya. Berarti untuk mendinginkan. Berarti kalau udah gini cc mesinnya udah besar. Oke. Terus masuk ke seher nih ya. Sehernya pakai apa sih piston? Sehernya pakai Moto1. Ukuran berapa nih ya? Ini kan buat bebasan ya. Dulunya pakai diameter 70. 70 kalau sekarang? Masih 70. Berarti belum dirubah lagi mungkin ya. Oke, terus di intake manifold nih. Intake manifoldnya pakai apa? Intake manifold pakai B-Pro. Iya. Oke. Kalau pakai yang standar emangnya gimana? Kurang enak?
Yang standar. Itu kalau standar kan di porting manifolnya kecilan gitu. Kecilan. Packingnya tipis. Suka masuk gitu. Iya. Terus ini juga mungkin dudukan intake manifolnya udah disesuaikan lagi ya untuk. Terus dari karburatornya nih, motor ini pakai apa? Pakai UMA ukuran 32A bentuk PWK. UMA 32 PWK. Bentuknya PWK gitu kan. Terus dari struk motor ini atau langkah lah, panjang langkah motor ini? Panjang langkah ini totalnya 66,9. 66,9 berarti naik berapa mili nih ya? 4,5. Terus dari bagian krek as nih, krek asnya udah pakai apa nih motor ini? Krek as saya beli pakai 5 pipi. 5 pipi? Iya. Berarti kalau kemarin kan diceritainnya itu ada kalau kedengarannya sempat patah juga ya krek as yang ini? Pernah dulu. Dulu ubahan. Ya. Jadi masih standar mungkin di custom lagi. Ya. Sekarang pakai 5 pipi, cuman di customnya udah dari sananya. Berarti custom pabrikan sana berarti ya. Terus ke bagian pengapiannya nih ya. Pengapian motor ini pakai apa sih CDI-nya? CDI-nya pakai IMEX 24 step. 24 step. Dari akinya nih, aki motor ini pakai apa sih? Kalau saya pakai aki OM-nya NMAX. NMAX? Iya. Berarti kalau dibandingin motor standar yang di bawah NMAX itu ada perbedaan nggak sih? Cuman besarnya aja. Besar kapasitas pengisian baterainya. Terus ke koilnya pakai apa nih? Koilnya pakai YZ. Pakai YZ. Berarti kombinasi CDI, IMAX sama coil YZ. Dari magnetnya pakai apa ya? Magnetnya masih standarnya. Masih standar. Mohon maaf ya, tadi ada kendala di bagian baterai, biasa kehabisan baterai. Sekarang lanjut lagi nih, tadi udah sampai magnet ya? Iya. Di bagian magnetnya ini masih standar berarti. Berarti ini udah totalos ya berarti ya? Iya, udah totalos. Terus di bagian belakang motor ini nih ya, lanjutannya. Bagian motor ini, bagian belakangnya pakai apa nih ya dari kiriannya? Dari kiriannya sih masih aplikasi yang standar, cuman yang racingnya itu di bagian kampas sama versi VT sama per kampasnya. Per kampas dari rumah lollernya pakai apa nih? Lollernya masih standar. Masih standar. Di custom. Dari berat loller motor ini pakai berapa gram ya? Berat loller ini dipakai 8 campur 9 gram. Berarti kombinasi 89. Ya, Dari bagian kampasnya? Bagian kampasnya racing. Ya. Dari apa tuh racingnya? Dari Kawahara. Dari Kawahara. Pernya sama Kawahara? Pernya dari TDR. Ya. Jadi Kawahara sama TDR ya. Terus ngomongin gigi rasio nih ya. Gigi rasio motor ini pakai apa sih? Kalau ini rasionya masih disebut rahasia dapur. Rahasia dapur mungkin ya. Nggak bisa disebutin ya rahasia. Terus knalpotnya nih. Knalpotnya pakai apa? Pakai RO B1. Berapa sih ya beli knalpot itu? Sekitaran 1.100.000. 1.100.000 mungkin dikhususkan ya buat spek segini. Terus dari total biaya modifikasi motor ini ya. Berapa sih ya? Total semuanya sudah jadi satu unit motor ini. Kurang lebih 20 juta lebihan. 20 juta lebih. Langsung bikin motor segini atau bertahap ke berapa cc dulu sih? Tahu nggak langsung? Langsung cc segini. Langsung cc segini. Terus dari selama bikin motor ini nih ya, ada nggak keluhannya atau kekurangan dari motor ini? Masih banyak. Berarti ini belum maksimal ya motor ini. Berarti masih tahap riset juga. Jadi sekarang nih yang kelebihan dari motor ini apa sih? Ya disebut kelebihan sih nggak banyak kelebihannya ya. Masih banyak kekurangan. Cuman kalau disebut kelebihan ini bawah ke atasnya ada nyambung lah. Ada nyambung. Iya. Terus dari bawahannya motor ini gimana? Kalau bawahnya sih smooth aja. Smooth aja. Berarti masih kurangnya itu dari bawah mungkin ya? Ya, dari tengah ke atas. Dari tengah ke atas.
Ini selama motor ini udah dicoba di mana aja sih di lintasan resmi? Paling di lintasan resmi di Brigit Bandung aja. Di Brigit kemarin ya? Iya. Nyeting? Iya, setting. Oke. Kemarin yang pakai motor ini siapa sih? Yang pakai motor ini ya utamanya sih yang pakai Wenda. Oh, Wenda. Jokinya di sebelah sana ya? Iya. Oke. Ada juga sih joki pemula. Siapa aja tuh? Pemula Bandung tapi udah bagus lah. Udah bagus. Namanya Ricky Butong. Ricky Butong, oke. Itu juga disuruh. Disuruh. Oke. Terus ini keluh kesah dari bikin motor ini apa sih? Keluh kesahnya di sini paling yang sulitnya gitu sulitnya di bagian buat mesin ya. Buat mesin? Iya, belum ketemu enaknya. Oke, berarti untuk mencari yang pas itu berarti butuh waktu mungkin ya. Butuh beberapa kali riset lagi mungkin dari motor ini. Oke, mungkin dari total biaya modifnya ini dari awal sekitar 20 jutaan dari motor ini. Oke, jadi ya udah head on gini lah kebilangnya ya. Lumayan gitu kan. Dari kaki-kaki juga, cuman dari yang menggunakan part standar motor ini di bagian rangka mungkinnya di custom lagi, sama ada beberapa juga dari bagian mesinnya. Iya, masih ada. Oke, mungkin setelah ini bisa ditunjukin mungkin ya kecepatan motor ini sama jokinya mungkin di setting mungkin bisa. Oke. Mungkin setelah ini ya nanti ada gimana sih gitu kan larinya motor ini di saat di jalan lintasan gitu. Mungkin setelah ini nanti kita bakal coba sama jokinya ya. Sama jokinya di mana di lintasan sana di jalan gitu kan. Dan mungkin segitu aja. Terima kasih atas waktunya udah memberikan izin buat ngobrol-ngobrol gitu, buat review-review motor ini, udah ngasih tahu juga spesifikasinya gimana dan cerita motor ini gimana. Oh iya, lupa yang terakhir nih. Target AA dari motor ini apa sih, bikin motor ini targetnya, harapan ke depannya gitu? Harapan ke depannya sih saya lagi buat lagi mesin spek 200-nya. Spek 200. Mudah-mudahan tercapai. Dan time-nya juga pengennya sih 73. Berarti ada bukan dari mesin ini ya? Bikin dari nol lagi? Dari nol lagi ya. Cuman body yang ini. Ya. Terus dari apa yang harapin dari motor ini sekarang gitu kan? Bukan dari motor ini, dari mesin ini juga gitu? Yang diharapin dari mesin ini cuman saya cari settingan yang pas dulu. Settingan yang pas? Ya, biar nanti kalau misalkan mau bikin bebasan pakai mesin ini. Pakai mesin ini. Berarti tujuan AA bikin motor ini tuh buat dibebasan dulu? Dibebasan dulu. Kemarin motor ini tembus berapa sih, A? Kemarin kalau nggak salah 81. 81? Iya, masih jauh. Berarti kepengen AA dari motor ini bisa tembus berapa sih gitu kan? Pengen 73. 73. Oke. Enggak mau dipasin aja 7. Itu lebih bagus mungkin ya? Emang ya. Lebih bagus sih, tapi cuman susah juga. Oke, mungkin udah gitu aja dari reviewnya. Mungkin setelah ini kita bakalan coba test ride sama jokinya ya. Iya. Oke, terima kasih. Keep safety riding and see you, goodbye.